Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Frekuensi yang digunakan oleh media penyiaran merupakan wilayah publik yang dikuasai negara. Oleh sebab itu frekuensi ini harus digunakan untuk menyediakan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat. Lalu apa jadinya jika frekuensi publik ini digunakan untuk program minim edukasi bahkan sudah menyentuh ranah privasi? Inilah yang akan kami bahas selama 30 menit ke depan di bagian pertama Dialog Indonesia Bicara. Kami akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Agung Supriyo. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan juga anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani. Selamat malam, Mbak Christina. Malam, Mas Oki. Ya, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu, Pak Agung dan juga Mbak Christina. Pertama saya ingin ke Pak Agung. Dari KPI sudah dilakukan pemanggilan terhadap media penyiaran, Pak Agung, yang sudah menyiarkan program-program yang dinilai minim edukasi. Yang terbaru adalah proses lamaran salah satu selebriti yang disiarkan selama kurang lebih 3 jam di frekuensi publik begitu ya. Bagaimana kemudian proses ini berjalan, Pak Agung? Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ya, kepada civil society yang memberikan masukan kepada KPI ataupun kepada lembaga penyiaran secara langsung untuk kemudian memperhatikan tentang kepentingan publik itu. Nah, kami telah memanggil pihak terkait dalam konteks ini televisi yang menyiarkan hal itu. Kami bertanya beberapa hal terkait lamaran tersebut ya. Yang kami tanya tentunya adalah terkait dengan sosok dari artis tersebut ya, atau orang bilang public figure, karena yang bersangkutan ini kan atau yang menikah ini 2 orang yang memang awal mulanya eksis dari media sosial, eksis sebagai YouTuber, lalu kemudian merambah ke televisi. Karena saking eksisnya, kemudian televisi memanggil orang itu lamaran, dan sering sekali ya, dan dalam konteks ini adalah lamaran. Jadi orang yang eksis di YouTube, yang punya follower di YouTube atau subscribers banyak, kemudian di Instagram juga luar biasa, memang saat ini punya kecenderungan televisi memanggil mereka untuk dijadikan talent, dijadikan host. Nah, termasuk yang terakhir ini dijadikan prosesinya itu divisualkan gitu secara live ya. Lalu juga ada pasangannya, ini kan juga artis sebetulnya ya, sama lah dengan laki-lakinya ini. Nah, memang tadi saya katakan bahwa kecenderungan ini terjadi di semua TV, dengan harapan tentunya ketika artis yang tenar di media sosial itu tampil di TV, nah penonton kan jadi beralih ke televisi. Disitulah kemudian akan mendatangkan iklan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sesuai dengan undang-undang penyiaran? Nah, ini yang kemudian kami bertanya kepada stasiun televisi tersebut, motivasinya, kemudian kemanfaatannya, lalu kemudian durasinya. Bahkan kami sempat tanya apakah flyer atau poster yang beredar di media sosial itu buatan TV tersebut. Ya, kami sampai tanya seperti itu. Lalu apa jawabannya, Pak Agung? Kemudian kami bawa ke pleno untuk kami rumuskan bentuk seperti apa yang sepertinya cocok untuk diberikan kepada televisi tersebut. Kira-kira itu, Mas. Baik, pemanggilan sudah dilakukan terhadap media televisi itu, lalu apa penjelasan yang diberikan oleh pihak media televisi terkait dengan pemanggilan dari KPI? Ya, begini. Laki-lakinya ini ya, mempelai pria, katakan demikian itu ya, itu punya follower itu banyak banget, jutaan gitu ya. Jadi kalau dikatakan sebagai apakah dia
merepresentasikan publik ya, tentu dia bisa dikatakan merepresentasikan publik dalam konteks ini adalah follower dia, atau dia punya segmentasi tertentu, kan begitu, segmentasi tertentu. Ini yang penjelasan yang dijelaskan. Kemudian kami juga bertanya terkait dengan protokol kesehatan ya, karena kami kan juga punya bukti siar gitu. Jadi kadangkala bukti siar itu kami konfrontir lagi kepada pihak televisi ya, seperti kami itu seperti penegak pengadilan gitu. Jadi kami mau jerat di pasal mana kan begitu, kami punya P3SPS lalu kami jerat di pasal mana. Ini yang kira-kira seperti itulah apa yang kami lakukan dalam setiap pemanggilan. Pertama klarifikasi. Nah kemarin itu adalah fase klarifikasi sebetulnya. Ya tanya jawab terjadi. Yang jelas memang yang dijelaskan dia punya segmentasi. Jadi dia kalau dikatakan publik, maka publik yang diwakili adalah followernya itu. Kira-kira itu penjelasannya Pak dari Agung, mereka seperti itu. Ada opini saat ini yang mengatakan bahwa KPI tidak punya upaya preventif karena sebetulnya promosi mengenai program lamaran itu sudah berlangsung beberapa hari sebelum lamaran diselenggarakan, dan sebetulnya ini bukan kejadian baru. Ada beberapa kejadian lainnya juga di televisi lain yang juga menyiarkan hal serupa. Seperti yang kita lihat, yang satu ini ada sebuah opini dari Remo TV di media sosial Twitter. Berikut pernyataannya. Baik, ada sejumlah opini di masyarakat terkait juga dengan P3SPS yang disinggung di sini. Disebutkan lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Sebetulnya rencana pernikahan Atta Aurel yang ditayangkan di RCTI sudah tersebar di mana-mana. KPI tentu juga mengetahui dan terkesan membiarkan hal tersebut. Begitu juga kembali menyinggung mengenai pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran yang disebutkan di salah satu opini di Twitter. Pak Agung, tanggapannya seperti apa? Ya begini, jadi kan kami menindak pasca tayang. Jadi pasca tayang itu sudah tayang, kami menindak. Ya jadi kami kan punya asas praduga tak bersalah. Jadi kalau sebelum tayang, kami nggak bisa memberhentikan suatu tayangan ya kecuali dia melanggar, nah itu kita sanksi. Nah beberapa kali misalnya sinetron ya itu sebelum ditayangkan pasti konsul ke kita, kita wajibkan untuk konsultasi. Ini ada P3SPS seperti ini sehingga mereka mematuhi. Nah ketika tayang melanggar tetap kita berikan sanksi karena kami sudah memberikan edukasi. Nah kasus ini kan sebetulnya banyak hal yang sebetulnya bisa dijadikan semacam jurisprudensi untuk lembaga penyiaran tersebut ya, bahwa ada batasan kalau kemudian televisi menyiarkan sesuatu yang kemanfaatannya kurang. Ya. Nah frase kemanfaatannya kurang ini pun juga menjadi perdebatan. Jadi makanya ketika itu tayang, kami punya bukti tayang untuk kemudian memanggil televisi tersebut atas dasar artinya penindakan itu dilakukan pasca tayang begitu ya, Pak Agung? Iya, kita kan nggak bisa menghentikan satu tayangan kalau belum tayang begitu. Yang paling kita bisa adalah mengimbau atau kemudian memberikan koridor. Ini P3SPS. Silakan tim produksi, tim manajemen memahami kalau misalnya ini dilanggar, maka kami akan berikan sanksi. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Belum tentu juga begini Mas, flyer, poster, apakah yang membuat itu adalah pihak RCTI? Ini stasiun TV yang menyiarkan itu. Kami juga tanya seperti itu, kenapa menjadi viral? Poster seperti itu, apakah betul poster itu diproduksi oleh TV tersebut? Nah ini kan menarik ya, kami juga bertanya. Baik, saya akan beralih ke Mbak Christina dari Komisi 1 DPR RI. Mbak Christina, tentu kita sering melihat saat ini frekuensi publik dalam hal ini media penyiaran digunakan
dengan program yang sering dikatakan minim edukasi, bahkan sudah menyentuh ranah privasi. Seperti yang kita saksikan beberapa hari yang lalu, prosesi lamaran yang dikatakan tidak memiliki unsur edukasi dan menyentuh ranah privasi yang sebetulnya tidak perlu dipublikasikan. Bagaimana pandangan DPR mengenai hal ini, Mbak? Ya, terima kasih Rocky. Sagung, salam lagi ya, salam sehat selalu. Salam sehat, Mbak. Kami melihatnya dari beberapa perspektif ya. Sebetulnya kalau dari sisi lembaga penyiaran di zaman pandemi seperti ini, yang pemasukan iklan segala pasti berkurang, ini pasti menjadi suatu sarana ya untuk meningkatkan rating dan kemudian mendapatkan iklan. Tapi tidak bisa dipisahkan dari itu juga bahwa semua lembaga penyiaran sebagaimana digariskan oleh amanat undang-undang punya fungsi yang harus dijalankan. Salah satunya fungsi edukasi. Nah, edukasi macam apa kira-kira yang bisa diberikan dengan tayangan yang durasinya panjang seperti ini, lalu eksklusif hanya tentang suatu konten? Nah, ini kan bisa dipertanyakan sendiri gitu ya. Nah, terkait dengan itu memang menjadi wewenang dari KPI yang telah juga menerbitkan pedoman penyiaran, lalu juga ada standar program siaran. Di situ sudah ada pasal-pasal yang memang kalau kita lihat sepertinya ya bisa dikenakan untuk kejadian ini. Tapi proses itu sedang berjalan. Kami menghargai mitra kami yang akan nanti menilai melalui pemeriksaan. Tadi kan sudah dikatakan Pak Agung sedang melakukan klarifikasi dan akan ditindaklanjuti. Itu di satu sisi, Mas. Saya juga ingin menyoroti bahwa di masa pandemi ini kenyataannya memang lebih banyak masyarakat, utamanya juga anak-anak yang menonton televisi gitu. Dan mereka juga durasi menonton televisi itu sendiri meningkat. Ada penelitian dari AC Nielsen ya yang menyatakan itu lebih dari 4 jam berapa menit meningkat jadi 5 jam something gitu. Nah, ini kan juga menjadi concern kami juga gitu. Apakah dengan paparan-paparan siaran seperti ini ada sisi edukasinya gitu? Hiburan ya mungkin, tapi kan hiburan juga tidak perlu terlalu lama-lama juga karena mengingat tadi ada fungsi yang memang harus dijalankan oleh lembaga penyiaran. Baik, saat ini kan kita punya P3 SPS Mbak Kristina yang mengatur mengenai bagaimana aturan-aturan terkait penyiaran, termasuk juga di pasal 13 kalau tidak salah yang terkait persoalan pribadi yang sebetulnya tidak perlu dipertontonkan di depan publik. Lalu apakah aturan ini sudah ditegakkan selama ini dalam perspektif DPR? Kalau kita melihat ini sebetulnya bukan kejadian yang baru ya. Kalau berdasarkan catatan kami waktu 2014 juga sudah pernah ada kejadian serupa dan itu oleh KPI juga diberikan sanksi ya, waktu itu teguran tertulis gitu. Ada 2 kali ya, mirip-mirip ya tentang prosesi pernikahan atau persalinan juga seperti itu. Ya memang kita paham betul kalau hal-hal seperti ini yang menyangkut public figure, dengan tadi Mas Agung juga bilang followernya jutaan, ya pasti akan menarik bagi masyarakat gitu. Apalagi mungkin di sisi pandemi seperti ini dilihat sebagai suatu bentuk hiburan juga kan. Tapi ya itu tadi, jadi kalau kami boleh memberikan rekomendasi, nanti mungkin di ujungnya akan kami berikan beberapa rekomendasi. Memang ada, kita tidak bisa melepaskan diri gitu. Tiap-tiap institusi, baik itu lembaga penyiaran, DPR ataupun KPI, kita punya fungsi yang memang harus dilakukan. Karena dalam konsideran undang-undang penyiaran itu semua juga sudah digariskan. Jadi penyiaran ini tujuannya apa? Penyiaran ini harus untuk kepentingan publik secara luas gitu. Tidak bisa kita langsung karena pertimbangan ekonomi atau pertimbangan rating kemudian kita menegasikan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu pendapat saya, Mas. Saya kembali ke Pak Agung. Jika kita melihat refleksi dari beberapa kejadian sebelumnya Pak di TV-TV swasta lainnya, apa yang kemudian dilakukan KPI, tindakan apa yang dilakukan KPI terhadap media penyiaran yang melakukan hal serupa seperti saat ini, mempublikasikan kegiatan pribadi dengan durasi yang cukup panjang sehingga tidak dikatakan tidak ada unsur edukasinya, begitu Pak Agung. Nanti kami akan tanyakan, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Informasi teraktual COVID-19, pantauan, pencegahan,
penanganan wabah virus corona. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Setiap hari, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Awali pagi Anda dengan berita terkini bersama Klik Indonesia Pagi. Setiap hari, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Oleh sebab itu, di tengah pandemi ini, kita harus memiliki optimisme yang tinggi kepada Allah. Pada setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saksikan Serambi Islami pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan tema Membangun Optimisme Bangsa di Tengah Kesulitan. Di Serambi Islami. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara dan kami akan langsung kembali bertanya ke Ketua KPI Pusat, Pak Agung. Pak Agung, kejadian ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jika kita melihat refleksi sebelumnya, hukuman atau konsekuensi apa yang perlu ditanggung oleh media penyiaran untuk penyiaran yang dikatakan minim edukasi ini sebelumnya, Pak? Ya, tentu ada berbagai macam sikap dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan tayangan-tayangan seperti ini. Karena kalau kita bicara tentang kemanfaatan kepentingan publik, maka sebetulnya banyak banget tayangan yang kalau kita perdebatkan pun juga apa sih manfaatnya untuk kepentingan publik, kan begitu, pasti banyak itu. Pasti berdebat itu, umpamanya apakah acara nyanyian misalnya itu ada nggak sih manfaatnya untuk publik? Itu pasti jadi perdebatan yang sengit. Mendefinisikan suatu kepentingan publik itu luar biasa sengitnya, bahkan di antar komisioner itu perdebatan yang sangat menarik. Apa yang dimaksud dengan public interest, lalu apa bedanya dengan public need dan sebagainya. Nah, tadi Bu Christina ini menarik. Kami sangat menghormati beliau. Intinya kalau saya ambil kesimpulan dari Bu Christina bahwa KPI itu harus punya wisdom, ya, kebijaksanaan dalam melihat aspek dalam melihat penyiaran atau konten penyiaran atau program siaran dari banyak aspek. Ya, tadi Bu Christina menyebut walaupun lembaga penyiaran sekarang sedang mengalami krisis karena pandemi, apalagi juga secara alamiah berhadapan dengan media baru yang ratingnya semakin lama semakin tinggi di kalangan milenial. Jadi perhatian terhadap rating juga penting, namun juga harus memperhatikan tentang edukasinya kepada masyarakat. Jadi kita harus memperkaya diri dengan berbagai perspektif, sehingga keputusan yang diambil oleh KPI itu bisa adil, atau bisa memuaskan, atau bisa mewakili sebagian besar dari perspektif, kalau nggak semua ya, sebagian besar dari perspektif tersebut bisa terwakili oleh keputusan KPI nantinya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi Bu Christina sudah menyampaikan dua perspektif yang bertolak belakang. Yang satu rating, yang satu adalah kepentingan dari publik. Nah, sekarang menarik ketika kami melakukan tanya jawab kepada stasiun tersebut lalu mengelaborasinya. Yang kami lihat itu begini, ada sebuah jawaban yang saya kira cukup menarik untuk kita cermati. Yang pertama, kalau kita bicara edukasi, maka tayangan tersebut menampilkan protokol kesehatan. Jadi kalau kita kan sekarang ini prokes ya, jadi semua artis yang tidak menjaga jarak harus pakai masker, dia harus menjaga jarak. Kalau kemudian
tayangannya tidak menjaga jarak, kemudian tidak pakai masker, itu diberikan sanksi oleh KPI. Ini contoh begitu. Nah, sekarang kita lihat tayangan tersebut memang menampilkan protokol kesehatan. Jadi ada semacam edukasi kepada publik. Yang kedua ini ada semacam, ini tren baru ya, mungkin di kalangan netizen ya. Kalau saya membaca Instagram KP Pusat yang menampilkan gambar pemanggilan kami terhadap stasiun RCTI, itu baik banget komentar di bawahnya itu. Kalau Bu Christina maupun teman-teman penonton atau moderator ini melihat, itu sangat menarik. Jadi mereka bilang begini, di era pandemi syukurlah ada acara yang menghibur seperti ini, kira-kira begitu. Jadi kami stay di rumah nonton tayangan ini, kalau nggak ada tayangan ini kami keluyuran nih biasanya. Nah, mungkin dia simpatisannya Atta atau apa, aku nggak tahu lah. Ada juga yang mengatakan begini, saya tuh sebetulnya ingin datang ke pernikahannya Atta, tapi karena ditayangkan di TV, jadi saya nggak perlu datang. Walaupun sebetulnya ada media lain yang menayangkan seperti YouTube begitu Pak Agung. Ya, jadi ada, ya. Jadi kami ingin mengambil sebanyak mungkin perspektif sebelum membuat keputusan. Baik. Ya, itu dia. Itu yang apa namanya, yang sekarang sedang dalam proses di Komisi Penyiaran Indonesia. Mengambil baik perspektif, lalu kemudian membuat semacam keputusan yang kami sih berharap ini bisa mewakili semua pihak. Kalau enggak ya mayoritas terwakili dengan keputusan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Saya beralih ke Mbak Christina. Menarik tadi Pak Agung mengatakan sebetulnya masih ada perdebatan mengenai klasifikasi public interest dengan public needs begitu ya. Bahkan tadi menganalogikan dengan sebuah program musik. Apakah kita membutuhkan program musik? Apakah ada nilai edukasinya begitu ya? Bu Christina, Mbak Christina maksud kami, apakah kita perlu membuat sebuah haluan baru atau mungkin tolak ukur bagi pedoman penyiaran untuk bisa mengklasifikasikan program-program ini, program edukasi, hiburan, kemudian bisa memberikan acuan juga bagi seluruh media penyiaran, Mbak? Ya, saya ingin mengangkat sedikit ya. Kalau peran KPI itu kan memang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat ya, mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Nah, jadi ada banyak kategori atau banyak yang masuk sebagai masyarakat ini. Saya juga angkat juga ada Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran yang punya kepentingan ya untuk mengangkat ini, bahwa ini ternyata dirasakan tidak pas seperti itu. Nah, sebetulnya kita punya momen yang tepat untuk itu, karena di Komisi 1 kami akan merevisi Undang-Undang Penyiaran, itu satu hal. Lalu juga saat ini KPI ini tengah dalam proses untuk merevisi juga P3 dan SPS tadi, yang memang per rapat kami terakhir dengan KPI 2 Februari itu Komisi 1 mendorong agar ini bisa selesai paling lambat di pertengahan tahun 2021 ini. Nah, apabila memang selama ini KPI dalam kesehariannya merasakan ada kesulitan atau merasakan sudah tidak tepat lagi gitu ketentuan Undang-Undang Penyiaran ini kan 2002 ya 2002 sorry, ini kan tentunya dengan keadaan 2021 ini pastinya sudah sangat berbeda. Nah, mungkin ada hal-hal khusus yang dirasakan perlu untuk masuk sebagai poin-poin revisi, ya ini menjadi momen yang tepat untuk itu gitu. Dan kemudian juga jika ingin diturunkan dalam P3 SPS tadi yang saat ini juga sedang dalam revisi, kami menyambut dengan baik. Tapi ya itu tadi, peraturan ini kan tidak bisa mengatur lebih daripada apa yang diamanatkan undang-undang gitu. Nah, jadi ini menjadi momen kita berkaca dengan hal-hal yang terjadi ini, ya kita juga prihatin ya dengan apa namanya pandemi yang pasti dirasakan oleh semua orang. Nah, bagaimana sebaiknya reformulasi daripada kepentingan publik, lalu tadi manfaat apa segala ini akan direformulasi ulang seperti apa, ya ini terbuka untuk didiskusikan dan dibahas lebih lanjut. Lalu apa rekomendasinya Mbak Christina terkait dengan kemungkinan adanya membuka opsi mengubah kembali undang-undang, dan kemudian rekomendasinya ke depan untuk KPI seperti apa? Ya, kalau KPI tadi sebagai mitra ya, kami ingin KPI
berdaya ya, KPI bisa menjalankan perannya dengan optimal, sehingga jika memang memerlukan tambahan atau reformulasi narasi pasal, ini adalah kesempatan yang baik dan kami terbuka untuk mendapatkan masukan. Panja untuk RUU penyiaran itu sudah dibentuk di Komisi 1 dan akan segera bersidang segera setelah prolegnas disahkan oleh paripurna. Itu satu hal. Lalu kedua, kami juga meminta KPI lebih aktif gitu ya, karena ya masyarakat kan sering mengangkat bahwa KPI hanya di ujung, KPI setelah menimbulkan polemik baru bertindak. Kalau memang dirasakan KPI tidak bisa bertindak di awal karena memang tidak punya wewenang untuk itu, ya boleh dipikirkan apakah kita harus memberikan wewenang itu misalnya. Itu juga menjadi opsi yang terbuka. Itu satu hal. Lalu kepada lembaga penyiaran ya, tadi saya sudah angkat bahwa kami memahami di situasi yang sulit ini semua pasti ingin berjuang keras ya untuk meningkatkan rating, mencari pemasukan iklan dan lain-lain. Tapi ya itu tadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan dan untuk kepentingan publik tadi. Nah, ini bagaimana menarasikan ini dalam penyiaran? Nah, itu pasti kita perlu pedoman Pak Agung ya, biar jadi masyarakat juga jelas gitu. Dan kepada masyarakat juga memang ya memilah lah tontonan. Tapi ya tadi Mas sendiri sudah menyatakan kalau malah seneng gitu ya di tengah pandemi ini jadi di rumah karena ada tontonan yang durasi. Baik Mbak Christina. Baik, terakhir Pak Agung, kalau dari DPR rekomendasinya hal itu, lalu dari KPI apa? Karena DPR panja sudah terbentuk dan akan segera bersidang setelah prolegnas dijalankan, apa rekomendasinya untuk hal ini Pak Agung? Ya, sebelum saya ke rekomendasi ya, itu baik banget di medsos saya ataupun di handphone saya itu permintaan untuk menghentikan siaran itu. Padahal waktu itu masih poster dan tadi Bu Kristina betul bahwa kami nggak punya kewenangan untuk menghentikan program siaran kalau belum tayang. Ya nanti kami kena abuse of power. Itu kelemahan, boleh bilang kelemahan dari regulasi. Namun saya pastikan Mas, kalau semua TV secara serentak, termasuk TVRI misalnya, menayangkan pernikahan itu, semuanya, sehingga penonton nggak punya alternatif tontonan lain, saya yang minta dihentikan tayangan itu serentak. Kalau semua televisi menayangkan itu, ya saya katakan begitu ke orang-orang yang WA ke saya. Nah, kalau ada tayangan itu hanya di RCTI misalnya, penonton itu punya kedaulatan di remote. Remote control ini adalah kedaulatan penonton. Ya. Kalau dia tidak suka dengan tayangan itu, dia bisa pindah ke televisi lain. Tapi bukan itu berarti mengabaikan fungsi lembaga penyiaran juga Pak Agung. Dari penonton. Oh iya, jelas. Tadi kan makanya kami akan melakukan keputusan yang mengakomodasi atau mempertimbangkan berbagai perspektif. Itu kan kami pertimbangkan. Sehingga keputusan yang kami keluarkan nantinya semoga mencerminkan aspirasi dari semua pihak. Kalaupun tidak, ya sebagian besar mayoritas. Nah, tadi saya terima kasih dengan Bu Kristina terkait dengan revisi undang-undang penyiaran. Nah, akibat kasus ini, P3SPS pun mau tidak mau harus direvisi ya. Kami nanti akan coba membuat operasional teknis, misalnya tentang durasi. Jadi kalau misalnya durasi dari seremoni seperti ini, ya misalnya dibatasi 2 jam, lebih dari 2 jam umpamanya, kena sanksi. Nah, itu contoh-contoh hal yang kemudian bisa menjadi pijakan kita bersama terkait dengan tayangan-tayangan seperti ini. Kira-kira itu Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agung Supriyo dan juga pandangan-pandangannya malam hari ini, dan juga Mbak Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Kita akan tunggu panja ini akan bekerja dan bersidang sehingga kita punya paduan dan pedoman khusus untuk lembaga penyiaran, dan juga tentu ini tantangan juga bagi lembaga penyiaran menghadirkan program yang edukatif namun menarik bagi seluruh masyarakat dan mengakomodasi semua kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Agung dan juga Mbak Christina. Selamat malam, salam sehat selalu. Sama-sama Mas Oki, selamat malam. Ya Mbak Christina, selamat malam Mbak Christina, salam sejahtera Mbak. Selamat malam. Baik,
Usai jeda, kami akan kembali dengan topik lainnya. Tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Keanekaragaman budaya, menampilkan adat dan tradisi Indonesia. Ruang kreativitas seniman dalam melestarikan peradaban bangsa. Pentas budaya hadir setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sampun angwanah meri kayu parisuda itu berasal dari bahasa Sanskerta. Pri artinya tiga, kayu itu artinya gerak atau perilaku, parisuda artinya yang disucikan. Jadi yang dibersihkan mesti menyeluruh. Seperti apa yang sudah dikatakan, satu adalah pikiran, dua perkataan, tiga perbuatan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bergaul dengan banyak orang, kita juga berinteraksi dengan banyak orang. Indah dan syahdu kisahnya sepanjang di surga. Irama musiknya yang mengalun merdu memiliki daya tarik tersendiri. Permainan melodi yang indah memikat hati para pencintanya. Keroncong hadir setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali di Dialog Indonesia Bicara. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan akan melakukan vaksinasi terhadap 5 juta guru dan juga tenaga pendidik di Indonesia hingga akhir Juni tahun 2021. Setelah vaksinasi selesai dilakukan terhadap guru, apakah kita siap untuk menggelar pendidikan tatap muka? Malam ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama, anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan. Selamat malam, Mas Putra. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Pak Sat, selamat malam atau udah Sat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Selamat malam Mas Oki dan Bang Putra. Baik, semoga kita semua sehat ya. Baik, saya pertama ke Mas Putra. Kemendikbud sudah menargetkan 5 juta vaksinasi terhadap guru dan juga tenaga kependidikan begitu ya. Nah, apakah ada syarat atau hal yang perlu diperhatikan dengan penyelenggaraan sekolah tatap muka? Apakah setelah vaksinasi terhadap 5 juta guru, lantas kemudian sekolah tatap muka bisa digelar, Mas? Ya, pertama-tama kita apresiasi kepada Mendikbud dan Kemendikbud serta pemerintah yang memprioritaskan guru dan tenaga pendidikan untuk mendapatkan vaksin. Dan kita berharap targetnya itu bisa dengan segera mungkin tercapai. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan rencana untuk bisa melakukan pendidikan tatap muka secara hybrid. Jadi kalau hybrid itu artinya bukan full tatap muka, tapi masih ada juga yang secara online bergantian secara fisik. Nah, ini sudah menjadi pembahasan sejak akhir tahun lalu. Dan awal tahun seperti yang kita ketahui ada SKB 4 Menteri yang mengizinkan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengambil keputusan jika bisa memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tentunya Eki, seperti yang kita ketahui, di dunia pendidikan ini stakeholdernya banyak. Artinya saya sudah mengingatkan, selain mendukung, tapi saya juga mengingatkan agar pendidikan tatap muka itu juga harus melibatkan bukan hanya guru, anak murid, tapi juga dengan orang tua,
dan juga tentunya terkait dengan transport yang digunakan di sana dan juga protokol kesehatan yang ada di sekolah. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan dalam konteks pandemi ini, justru pendekatannya justru kesehatan, bukan hanya sekedar pendidikan. Kesehatan itu adalah yang utama. Sehingga ketika kita mengizinkan anak-anak kita untuk sekolah, mereka itu sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan, dan sekolah juga sudah mempunyai fasilitas protokol kesehatan. Saya pribadi selama pandemi ini menjadi tugas di DPR untuk tetap turun ke dapil, untuk tetap bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat dengan protokol kesehatan, dan tidak mudah. Saya paling lama bisa bicara pakai masker 1,5 jam, itu non-stop ya, tanpa tanya jawab, dan itu tidak mudah. Artinya kalau guru, dosen tidak latihan ngomong pakai masker selama 1 jam, itu bisa tersenggal-senggal juga napasnya, bisa ngos-ngosan. Anak didik atau mahasiswa yang nggak biasa pakai masker, di sekolah biasa belajar, di rumah biasa belajar tidak menggunakan masker gitu ya, karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, begitu ada di sekolah juga mereka tidak siap juga. Bagaimana mereka harus selalu cuci tangan, habis pegang, tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul ada waktu selama 4-5 bulan, saya udah hitung kemarin, itu untuk kita juga masing-masing mempersiapkan. Semua stakeholder mempersiapkan, sekolah, guru, orang tua, murid. Saya di Jakarta Timur di Dapil juga udah mengingatkan orang tua dan guru, kepala sekolah, agar betul-betul protokol ini disiapkan. Meskipun di Jakarta Timur, di DKI Jakarta, mungkin pendekatan agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain, karena memang kita memiliki banyak daerah merah di sini. Baik. Itu dulu, Eki. Oke, Mas Putra, tadi Anda sebutkan bahwa bertemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi dari mereka. Apa yang disampaikan mengenai pendidikan jarak jauh PJJ yang dijalani oleh anak-anak di rumah? Apakah ada keluhan mengenai beban psikologis orang tua yang kemudian menjadi orang tua, menjadi guru juga, begitu Mas? Ya, kemarin dalam rapat kerja dengan Mendikbud saya sampaikan kepada Mas Nadiem dan juga ke Pak Sekjen dan para dirjen yang ada, serta Ketua Komisi dan pimpinan anggota Komisi 10, saya mengatakan bahwa kita lupa mengapresiasi peran dari orang tua. Ya, orang tua yang mendadak langsung jadi guru. Tidak pernah menempuh pendidikan sebagai guru, bukan SPD, tidak pernah ada les singkatnya dan lain sebagainya, tapi mendadak sontak langsung hari itu menjadi guru 24 jam buat anaknya. Nah, kita sudah hampir udah melewati 1 tahun, dan kita juga harus perkuat orang tua dalam hal ini, bukan hanya sekedar memberikan apresiasi. Nah, tentunya mereka memberikan masukan, kekhawatiran, ada semacam learning loss yang akan dialami oleh anak-anak mereka. Jadi kehilangan pengalaman belajar. Itu yang sangat mereka khawatirkan. Jadi bukan hanya kami di DPR, di Komisi 10 dan Mendikbud yang merasa khawatir terhadap ini, tapi orang tua juga. Apakah kualitas dari anak-anak kami yang lulusan COVID ini atau menempuh pendidikan PJJ ini akan sama di masa dengan anak-anak yang pernah melewati masa normal? Gitu ya, tentunya tidak sama. Baik. Nah, ini yang harus dikejar, dan ini yang menjadi kekhawatiran dari orang tua dan anak didik. Baik, banyak juga opini mengenai lost generation di saat memang sekolah tidak kunjung dilakukan secara fisik begitu ya. Saya kembali beralih ke Pak Satriwan. Pak Sat, dari sudut pandang Anda seperti apa? Apakah setelah vaksinasi selesai terhadap 5 juta guru dan tenaga pendidik, sekolah siap dilaksanakan dengan cara tatap muka? Ya, terima kasih Mas Oki. Yang pertama, terkait dengan vaksinasi, kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, yang notabene salah satu organisasi guru, sekitar seminggu yang lalu juga melakukan pendataan ya ke jaringan kami, guru-guru, misalnya di Aceh, di Kepulauan Simelu, ya, kemudian di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau, gitu kan, kemudian di Penajam Pasar Utara, bahkan sampai ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, Sulawesi Utara gitu. Nah, rata-rata mereka belum mendapatkan vaksinasi. Jadi kita melihat proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan ini agak lambat. Walaupun masih ada waktu. Saya di Jakarta, Bang Putra, saya di Jakarta Timur, di sekolah swasta juga kami belum gitu kan. Bahkan kawan-kawan guru ya di beberapa sekolah juga melaporkan ke kami, termasuk tenaga kependidikan. Mohon disuarakan melalui P2G bahwa vaksinasinya untuk guru-guru ini agak lambat gitu ya, termasuk di Jakarta itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada daerah yang misalnya di Kabupaten Bogor itu, Bang Putra, kemarin mereka sudah mencoba melakukan tatap muka ya di beberapa sekolah ya, di semua jenjang ya di Kabupaten Bogor, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk madrasah ya, atau sekolah di bawah Kementerian Agama. Tetapi sebagian besar gurunya belum divaksinasi. Nah, ini kan kita mempertanyakan juga apa yang menjadi
alasan fundamental dari kepala daerah untuk segera melaksanakan tatap muka ya per hari Senin kemarin gitu. Padahal guru-gurunya belum mendapatkan vaksinasi secara baik gitu, secara menyeluruh gitu ya. Di tahapan pertama belum, apalagi tahapan kedua gitu ya. Nah kemudian kemarin juga laporan di jaringan kami ya P2G Pandeglang Banten melaporkan terjadi penumpukan ketika pelaksanaan vaksinasi ya kan guru-guru di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten gitu, sehingga sekretaris daerah atau pejabat yang terkait itu langsung membubarkan gitu ya karena waktunya bersamaan sehingga terjadi penumpukan guru yang sangat banyak. Nah ini beberapa fakta yang menunjukkan ke kita bahwa untuk vaksinasi pun apakah terkejar? Ya target vaksinasi 5 juta itu sampai di bulan Juni. Belum lagi pertanyaan kami para pendidik termasuk tenaga kependidikan, apakah di bulan puasa itu misalnya di siang-siang hari ketika berpuasa itu bisa dilaksanakan vaksinasi? Ya kan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, saya rasa hal-hal pertanyaan pokok ini mesti diterangkan juga apakah oleh pemerintah atau mungkin MUI gitu ya atau lembaga yang terkait gitu. Nah, oleh karena itu kami mendorong segera untuk vaksinasi itu betul-betul ya dilakukan karena guru-guru juga masih banyak yang bertanya-tanya Bang Putra gitu ya, tadi saya katakan ya di Sumatera, tadi di Batam, kemudian di Tanjung Pinang itu laporan semua ke kami gitu ya yang belum divaksinasi sampai ke yang Sulawesi Utara tadi. Nah jadi kalau prosesnya agak lambat ini mungkin tidak bisa tercover seluruhnya di bulan Juni. Nah, oleh karena itu, syarat yang pokok bagi kami tidak hanya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, tetapi bagaimana kesiapan sekolah. Nah, infrastruktur, sarana prasarana, dan daftar periksa yang sudah dibuat oleh Kemdikbud. Ya kan, apakah betul daftar periksa tersebut sudah dipenuhi? Ya kan oleh oleh sekolah. Nah ini kan mesti diverifikasi lagi gitu. Baik. Gitu sementara. Pak Sat, untuk daerah yang tadi disebutkan guru-gurunya belum mendapatkan vaksin, apakah pendataan juga belum dilakukan? Mungkin calon penerima vaksin begitu untuk para guru? Betul, seperti kami sendiri di Jakarta, ya saya yang swasta gitu ya, belum tenaga kependidikan kami belum. Padahal saja di Jakarta Timur sekolah kami cukup besar gitu ya di Jakarta. Jadi ini belum. Nah, tapi di Tangerang Selatan, sekolah kami yang ada di Tangerang Selatan itu sudah gitu ya. Nah, ini saya katakan tadi, bagaimana kawan-kawan di daerah, seperti yang di Kepulauan Simelu ya, kemudian di dekat Filipina Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya karena P2G sampai di sana, di Berau, Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, ya kemudian di ND, NTT gitu ya. Jadi belum mendapatkan informasi kemudian bagaimana, di mana, kapan, seperti apa teknisnya, nah itu belum. Nah makanya kami sebagai salah satu organisasi guru juga mengimbau kepada teman-teman ya, termasuk lewat grup-grup guru itu untuk mengecek namanya secara mandiri ya di www.pedulilindungi.id itulah, ya kan, www.pedulilindungi.id untuk mengecek namanya secara mandiri gitu. Baik. Mas Putra, bagaimana mendukung sekaligus mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan vaksinasi guru? Tadi disebutkan jangankan vaksinnya, data pun belum dilakukan pendataan begitu, Mas Putra? Ya, dalam penjelasan dari Mendikbud yang disampaikan oleh rapat kerja pada minggu lalu, memang betul yang disampaikan bahwa vaksinasi itu akan diberikan kepada 5,5 juta 882.875 pendidik dan tenaga kependidikan, dan targetnya itu selesai di akhir Juni 2021. Nah memang ini kalau betul tadi disampaikan, kalau kenyataan di lapangan memang sangat tergantung dengan pemerintah daerah dalam konteks memprioritaskan guru dan tenaga pendidik. Nah ini kan tentunya juga harus ada kerjasama dengan Kemendagri ya, Kemendagri untuk memberikan push, memberikan dorongan, memberikan pengawasan juga kepada pemerintah daerah juga untuk bisa ikut mengawasi bahwa prioritas tenaga guru, pendidik, apakah itu swasta maupun negeri. Dan ini menurut saya betul tadi yang disampaikan bahwa kalau memang ini tidak tercapai ya memang tidak bisa dipaksakan. Artinya tidak bisa semua sekolah atau semua daerah diberlakukan untuk untuk melakukan pertemuan fisik, pembelajaran secara fisik. Yang kedua, kalaupun itu dilakukan, menurut saya ada dua syarat, ada beberapa syarat. Pertama prokesnya, yang kedua menurut saya itu harus jenjang pendidikan yang lebih tinggi, artinya misalnya dari universitas, SMA dan SMK dulu,
dan yang ketiga itu harus dilakukan secara hybrid. Ya, artinya saya khawatir ruang-ruang sekolah juga belum tentu punya ventilasi sirkulasi yang memadai gitu ya, sehingga bisa menyelenggarakan pertemuan atau pembelajaran secara protokol kesehatan. Baik, seperti Anda sebutkan bahwa jika memang nanti di akhir Juni tidak tercapai 5,5 juta, artinya kita tidak bisa memaksakan sekolah tatap muka dilaksanakan. Ada kemungkinan atau opsi membuka sekolah tidak serentak di seluruh Indonesia, begitu ya. Baik, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Awali pagi Anda dengan berita terkini bersama Klik Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan seni dan keanekaragaman budaya menampilkan adat dan tradisi Indonesia. Ruang kreativitas seniman dalam melestarikan peradaban bangsa. Pentas budaya hadir setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Perbaharui perkembangan informasi Anda setiap waktu bersama info terkini pada jam-jam berikut. Partai puncak kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di dunia menanti pebulu tangkis terbaik untuk menyabet trofi juara Super 1000. Saksikan Yonex All England 2021 semifinal Sabtu 20 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Final Minggu 21 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah tatap muka setelah nanti 5,5 juta guru dan juga tenaga pendidik selesai menjalani program vaksinasi COVID-19. Saya akan langsung ke Pak Sat lagi, Pak Satriwan Salim. Jika kita melihat refleksi 1 tahun ke belakang, sudah setahun sebetulnya siswa di Indonesia menjalani pendidikan secara daring. Sebetulnya PJJ ini seberapa efektif prosesnya untuk bisa memaksimalkan penerimaan siswa terhadap materi-materi di sekolah, Pak Sat? Iya, kalau kami berkaca ke riset kami kemarin di bulan Desember, Mas Oki, di 100 kabupaten kota ya, 29 provinsi, kami sudah sampaikan juga ke kawan-kawan media waktu itu, termasuk ke Kemendikbud. Yang pertama, serapan materinya memang tidak maksimal ya. Kami membuat angka di sekitar 30-40% gitu untuk serapan materi. Itu pengakuan dari guru-guru ya dan kepala sekolah yang menjadi responden di dalam survei kami nasional tadi gitu ya. Jadi memang kita mengakui bahwa pelaksanaan PJJ kita itu ya baik yang secara daring ya, apalagi yang luring, yang luar jaringan dengan metode guru kunjung itu sangat-sangat tidak efektif. Makanya banyak masukan ke kami ya dari Lampung, kawan-kawan dari Pandeglang, kemudian dari daerah-daerah ya, khususnya 3T yang mereka berharap segera masuk gitu kan. Itu memang menjadi kondisi suasana kejiwaan kami para guru gitu ya. Di daerah-daerah itu relatif sangat tidak efektif, misalnya pembelajaran berbasis digital juga ya, karena ada yang jaringannya susah, ada anaknya yang punya gawai, ada yang tidak punya, dan seterusnya. Jadi betul, saya mengamini yang dikatakan Bang Putra tadi, ada ancaman learning loss gitu. Apalagi khususnya nih Mas Oki, yang perlu kita ingat untuk kelas 1 Mas. Ya, kelas 1 SD itu berpotensi mereka yang masuk tahun lalu ya,
kelas 1 SD mereka akan tertinggal dalam hal keterampilan membaca dan menghitung, ya kan, karena pendampingan gurunya tidak optimal, ya kan. Nah, ini memang akan menjadi ancaman bagi kita gitu ketika anak-anak kita belum mampu membaca dan menghitung karena apa, pembelajarannya memang tidak optimal. Dan yang terakhir yang paling penting bagi saya sebenarnya vaksinasi itu salah satu syarat pokok ya. Syarat yang lain adalah tadi kesiapan sarana prasarana, protokol kesehatan di sekolah itu, daftar periksanya sekolah sudah betul-betul mengisi belum, ya kan? Dan harus diketahui juga Mas Oki, di awal Januari kemarin sudah ada, dalam catatan kami ada kurang lebih 16 provinsi yang beberapa sekolah di beberapa kabupaten di 16 provinsi itu yang sudah buka, yang sudah menggunakan istilah yang dipakai oleh Bang Putra tadi, hybrid learning itu, atau sebagian dia tatap muka, sebagian tatap maya gitu kan, atau dibagi 3 hari, itu sudah berjalan. Tetapi misalnya ada persoalan begini, ketika sekolah hanya punya 1 termogan, itu antri tuh pas pagi-pagi datang anak-anak. Nah ini kan nggak bagus juga gitu kan. Nah makanya perlu di cross check oleh daerah-daerah bagaimana kesiapan sekolahnya masing-masing. Jangan siap-siap karena faktor emosional saja kan, kami kangen, kami ingin belajar, tetapi sarana prasarana protokol kesehatan tidak lengkap sebenarnya gitu. Makanya butuh di cross check. Baik. Mas Putra, mengingat kesiapan sekolah yang sampai saat ini belum bisa diukur, tadi disebutkan salah satunya adalah termogan yang ternyata sekolah punya 1, kemudian penerapan prokes di sekolah, termasuk juga capaian vaksinasi yang kita akan masih menunggu. Apakah saat ini yang paling realistis adalah nanti di bulan Juli menerapkan hybrid learning itu, Mas? Iya, kalau hybrid learning itu kan artinya kita bisa mencoba, selama ini 1 tahun ini kita menjalankan daring dan kita kombinasikan dengan pembelajaran secara fisik. Tapi ada satu stakeholder lagi yang perlu saya ingatkan bisa memberikan peran dalam konteks menjaga anak didik, itu adalah orang tua. Sejak tahun lalu dan juga awal tahun ini kami di Komisi 10 saya juga selalu mengingatkan, dan juga Kemendikbud juga berkomitmen yang sama bahwa orang tua diberikan peran untuk memberikan izin atau tidak kepada anaknya untuk bersekolah secara fisik. Artinya peran orang tua, izin orang tua itu sangat diperlukan. Sehingga kalau buat orang tua yang tidak yakin terhadap anaknya yang bisa menjalankan protokol kesehatan, mereka tetap bisa belajar secara daring. Bagi orang tua yang tidak yakin dengan protokol kesehatan yang dijalankan oleh sekolah, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, sarana maupun prasarana, baik itu cuci tangannya, ventilasinya, ruang kelasnya, dan lain sebagainya, mereka bisa memilih untuk tetap belajar secara daring. Nah, dalam hal ini tentunya ini membuat orang tua juga menjadi lebih nyaman, tapi tentunya yang tadi saya sampaikan, learning loss ini juga perlu kita pertimbangkan gitu ya. Jadi untuk itu saya tetap mendorong agar sekolah terutama dari jenjang yang paling tinggi, perguruan tinggi, SMA dan SMK terutama juga yang membutuhkan peralatan, apakah itu jasa boga, otomotif, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan secara hybrid. Karena sayang sekali anak-anak kita yang mereka tidak bisa berinteraksi dengan gurunya ataupun dengan sesama murid. Jadi ini yang menurut saya harus kita akali, kita jembatani. Baik, terakhir Pak Asad, apakah optimis bahwa di Juli akan mulai bisa dilaksanakan sekolah tatap muka? Apa harapannya bagi pemerintah? Kalau untuk serentak, saya tidak yakin betul ya dengan berbagai keadaan tadi ya. Jadi di bulan Juli itu saya rasa pembukaan sekolah tidak di semua wilayah Indonesia secara serentak, tetapi di wilayah-wilayah misalnya yang zona hijau, kemudian ya zona kuning gitu kan itu. Tapi kalau yang masih merah atau oranye ya seperti Jakarta, saya belum terlalu yakin ya sepanjang Pemda-pemdanya tidak mendorong betul ya optimalisasi persiapan sampai bulan Juni. Dan yang kedua yang perlu juga dipertimbangkan, kami mendapatkan masukan juga dari orang tua untuk disampaikan, khususnya di Jakarta ya, bahwa wacana atau konsep vaksinasi anak itu mungkin bisa juga menjadi bahan pertimbangan gitu kan, vaksinasi anak. Itu betul ya, orang-orang tua di Jakarta, tolong disampaikan Pak, katanya kan ketika sekolah dibuka, gurunya dan tenaga kependidikan divaksin, tapi kalau anak-anak kami belum divaksin, bagaimana? Nah, saya rasa yang disampaikan Bang Putra tadi betul ya, sepanjang SKB 4 menterinya tidak diubah Bang.
Ya kan, SKB 4 Menteri kan mensyaratkan secara mutlak kepada orang tua kan, mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah. Tapi kalau SKB-nya diubah, nah saya rasa ya ini makin menjadi terbuka gitu ya. Karena SKB itu saya rasa sudah cukup baik gitu. Ya kan, orang tua berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Even sekolahnya merasa siap, tapi orang tua tidak mengizinkan secara pribadi, bukan komite ya, secara personal gitu, maka sekolah untuk anak yang tidak diizinkan tersebut, ya mereka berhak untuk PJJ dan sekolah wajib memberikan pelayanan gitu. Baik, itu. Mas Putra, terakhir bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah untuk tetap maksimal mewujudkan vaksinasi selesai di akhir Juni, dan apa pesannya bagi orang tua karena mereka adalah pembuat keputusan apapun mengenai pendidikan anak mereka saat ini? Ya, tentunya kepada pemerintah, kepada Kemendikbud, kita akan kawal terus agar vaksinasinya ini tepat sasaran, terutama kepada guru dan tenaga pendidik, baik itu yang ada di berbagai tempat maupun yang ada di ibu kota provinsi dan ada di Jakarta. Dan kita akan mengawal terus sampai akhir Juni 2021. Aspirasi dari masyarakat yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan, saya rasa bermanfaat sekali untuk kita nanti cross check dan kita garis bawahi ketika kita rapat kerja dengan Mendikbud. Yang kedua, untuk orang tua, tentunya kita juga meminta agar orang tua betul-betul mempertimbangkan faktor kesehatan, keselamatan dari anak-anaknya, dan juga yang paling penting adalah melatih anak-anaknya untuk siap menjalankan protokol kesehatan. Saya pun saat ini sedang melatih anak saya yang satu SMA dan satu SMP untuk biasa pakai masker dan juga biasa cuci tangan. Karena selama 1 tahun ini mereka selalu belajar nggak pakai masker dan tidak terlalu sering cuci tangan. Jadi ini masalah yang serius bagi kita orang tua untuk melepas anak-anak kita ke sekolah. Banyak kebiasaan baru yang akan mereka terapkan, berbicara dengan mengenakan masker, kemudian disiplin menerapkan protokol kesehatan di sekolah, begitu ya Mas Putra. Dan tentu kita berharap pendidikan tatap muka ini tidak hanya mengenai kerinduan bersekolah dan juga berinteraksi dengan guru dan teman-teman, namun juga perlu kita perhatikan bahwa masa depan mereka tetap harus memperhatikan faktor kesehatan yang lebih penting bersama dengan pendidikan, begitu. Terima kasih Mas Putra Nababan sudah bergabung bersama kami, dan juga Satriwan Salim. Terima kasih Pak Sat sudah bergabung bersama kami dan juga berbagi pandangan. Terima kasih Mas Satriwan. Salam sehat selalu. Terima kasih Bang Putra. Kami tutup Dialog Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.